Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Estefani NPM 21030010038, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Suardi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PPT tentang ekonomi Islam di masa dinasti Umayyah. Pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang mewarisi tumpuk kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa Khalifah Ar-Rasyidin. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang berpusat di Madinah dan Kufah, Bani Umayyah memutuskan pemerintahannya di Damaskus, yaitu sebuah kota yang terletak di persimpangan dua peradaban besar, yakni Persia dan Romawi. Hal itu tidak terlepas dari posisi Muawiyah bin Abi Sofyan, Khalifah pertama Bani Umayyah. Dia merupakan gubernur Damaskus yang berada pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Damaskus memang strategis secara ekonomi. Daerah ini merupakan kota pelabuhan yang penting. Disinilah titik akhir sebelah barat jalur sutra Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah menjadi khalifah ketika situasi perpolitikan sedang tidak stabil. Ada fiksi dan perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam upaya mengungkapkan pembunuhan Utsman bin Affan. Selain itu, masih banyak pula pihak yang menyusup ke dalam barisan muslim. Tujuan para penyusup itu tak lain mengadu domba dan mengobarkan semangat permusuhan. Semua itu mencapai klimaks dan meletuskan perang Siffin di antara muslim. Salah satu efek domino perang saudara ini adalah lahirnya Syiah. Kalangan itu mencela Muawiyah bin Abi Sofyan dan mengutuskan Ali bin Abi Thalib. Padahal sebagian ahli sunnah wal jamaah dalam memandang sejarah pahit ini, kita dianjurkan tidak memilih salah satu pihak untuk kemudian menyalahkan pihak lain, sebab Allah sendiri telah menyebutkan dalam Al-Quran, para sahabat adalah hamba-hamba yang diridhoinya. Allah ridhoi kepada mereka dan mereka pun meridhoi kepada Allah. Muawiyah bin Abi Sofyan adalah salah satu dari sahabat penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Ia adalah seorang administrator dan negarawan ulung, menjabat menjadi khalifah sejak tahun 661 sampai 680 Masehi. Jabatan itu kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Secara tidak langsung, Bani Umayyah telah mengubah sistem pemerintahan Islam dari khalifah menjadi monarki. Perubahan sistem pemerintahan tersebut memberikan dampak yang cukup luas ke berbagai macam sektor. Satu perubahan yang cukup terlihat di masa itu adalah perubahan mekanisme pengelolaan Baitul Mal. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Baitul Mal umum yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu Baitul Mal yang diperuntukkan bagi sultan dan keluarganya. Meski demikian, dalam praktiknya terjadi berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana Baitul Mal, sehingga sejumlah dana tidak teralokasi secara profesional. Selain itu, pembangunan perekonomian di masa Muawiyah dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus, pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim, sehingga memperbesar jumlah lapangan kerja bagi masyarakat muslim. Pemberian gaji tetap kepada tentara berdampak pada peningkatan kesejahteraan para tentara muslim. Ada pula pengembangan dalam aspek birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi. Di masa Muawiyah, Abi Sufyan, pajak yang ditarik dari setiap kaum muslim ditetapkan sebesar 2,5% dari pendapatan mereka. Dapat dikatakan sesuai dengan nilai zakat penghasilan di era modern saat ini. Perbaikan ekonomi yang dilakukan pada masa awal pendirian Daulah Bani Umayyah secara tidak langsung memberikan dampak yang luas bagi berbagai macam sektor di luar perekonomian. Pengembangan kadih atau hakim menjadi jabatan profesional dengan memberikan gaji berkala dari Baitul Mal. Misalnya telah berdampak pada penatataan hukum di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Hal ini menjadikan seorang kadih bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa.
termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindakan para pejabat tinggi negara. Pembangunan perekonomian yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah juga telah berhasil mendorong terbentuknya suatu struktur masyarakat muslim yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antar umat beragama. Luasnya wilayah kekuasaan yang dipimpin saat itu berakibat pada lebih beragamnya kondisi sosial masyarakat di bawah naungan Bani Umayyah, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun agama. Meski demikian, peningkatan kesejahteraan yang terjadi di tengah masyarakat telah berhasil membentuk tatanan yang lebih kokoh dan ruang yang lebih terbuka bagi setiap masyarakat untuk mengambil peran masing-masing di dalam pembangunan. Dan pada akhirnya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di masa mendatang. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.